Polemik transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenq masih ramai diperbincangkan publik dan belum tuntas. Apalagi muncul perbedaan penjelasan data dari PPATK yang disampaikan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju saat diundang DPR RI. Pada RDP di Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, sempat menyatakan keterangan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan Komisi 11 DPR RI berbeda jauh dari fakta. Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan hanya ada 3,3 triliun rupiah transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan oknum pegawai Kemenq. Sementara data yang didapatkan PPATK ada 35,5 triliun rupiah transaksi janggal oknum pegawai Kemenq. Ada juga data 189 triliun rupiah yang diduga sebagai TPPU di Direktorat Bea dan Cukai Kemenq. Sementara Sri Mulyani melihatnya hanya masalah pajak bea cukai. Pernyataan Mahfud MD itu pun direspon sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang merasa bingung dan mempertanyakan pihak manakah yang berbohong antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani atau bawahan masing-masing yang melakukan pembohongan publik. Mahfud MD maupun Sri Mulyani dianggap pasti sama-sama membenarkan pernyataannya masing-masing. Komisi 3 DPR RI menantang Mahfud MD membuka sejelas-jelasnya pada publik untuk mencegah prasangka dan spekulasi negatif di publik. Jika Mahfud MD tidak menjelaskan secara lengkap, tidak menutup kemungkinan muncul dugaan Mahfud MD memiliki motif politik. Kronologi awal Mahfud MD mendapatkan hasil analisis PPATK juga dipertanyakan. Hal tersebut dikritik kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan TPPU, laporan analisis maupun laporan pemeriksaan bersifat rahasia dan hanya dilaporkan pada Presiden dan DPR RI. Tetapi ada yang luar biasa juga disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di Komisi 11 tidak berdasarkan fakta. Artinya apa, Pak? Saya sudah dibohongin dong, Pak. Dikatakan oleh Pak Mahfud tidak berdasarkan fakta. Apa yang mau disembunyikan oleh Bu Sri Mulyani di internal mereka? Apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya, atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Masalah perbedaan data yang disampaikan Mahfud MD dengan data yang disampaikan Sri Mulyani mendorong usulan pembentukan pansus. Perbedaan data harus diadu dan dibandingkan secara komprehensif sehingga diketahui data yang benar maupun yang salah, serta mencari tindak lanjut penegakan hukumnya. Kita ingin membongkar, kita ingin mendukung bagaimana kemudian dugaan ini itu terungkap dan kita kawal penegakan hukumnya. Jadi itu dasar kemudian kita akhirnya memutuskan membuat rapat ini. Bukan untuk menghalang-halangi, bukan untuk menutup-tutupi, supaya juga tidak ada salah sangka ke DPR. Ada dua data yang berbeda. Satu data pasti salah. Berlangsung sekitar 6 jam, rapat Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU belum berhasil mengungkap secara terang. Anggota Komisi 3 DPR RI sepakat untuk melakukan rapat lanjutan dengan Menko Polhukam, Menteri Keuangan,
dan Kepala PPATK secara bersamaan. Akankah upaya tersebut berhasil membongkar transaksi mencurigakan di Kemenq?